apa? Ono. Ono kok, Bu, ono. Ono sampai jam 11 bengi. YouTuber, Bos. Ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik bus Damri dari Pul Damri Malang menuju ke Pantai Balai Kambang. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kita sekarang berada di garasi Pul Damri Malang. Di sini ada banyak sekali bus Damri, baik yang ke arah Jakarta ataupun ke arah sekitar Malang Raya. Nah, aku naik bus Damri itu ke arah Balai Kambang dan Sendang Biru. Kita lihat dulu nanti ya keberangkatannya. Sementara ini adalah HiAce ya. Kalau di Surabaya itu adalah feeder 01 ya, atau feeder Trans Semarang. Di Malang nggak ada, adanya Damri. Ini arahnya itu ke Tosari, ke arah mana itu Gunung Bromo, tapi ke arah Tosari ya. Tosari itu seperti camp tempat terakhir, titik terakhir sebelum naik jeep. Nah, kita bisa naik ini. Harga tiketnya online 10.000. Sementara tiketku yang ke arah Balai Kambang itu adalah 13.000 online. Jadi aku itu dadak ya belinya online 13.000 sekali jalan, kalau PP 26.000. Sementara ini adalah bus-bus yang ke arah Jakarta. Jadi kalian bisa naik bus Damri ke arah Jakarta dari Malang ya, di sini di Pul Damri atau nanti di Arjosari. Cukup banyak juga penumpang ya yang mau ke arah Balai Kambang, karena ini adalah salah satu angkutan ya, angkutan perintis menuju Balai Kambang. Nggak ada lagi. Dulu itu saat aku kecil kalau nggak salah ada angkot ya, warnanya itu oranye ke arah Bantul dan Balai Kambang, tapi sekarang udah nggak ada kalau nggak salah. Jadi sekarang itu kalau mau ke Balai Kambang dari arah Kota Malang, itu satu-satunya yang bisa dipakai adalah bus Damri ini. Waktu keberangkatan dari Pul Malang itu adalah pukul 7 pagi. Tapi kalian usahakan kalau mau naik ini itu sebelum pukul 7 ya, sekitar setengah 7. Sementara ini adalah ruang tunggunya sangat baik sekali, ada AC. Kemudian ada tempat duduk yang cukup nyaman ya, jadi kita bisa menunggu keberangkatan di sini. Cuma karena penumpangnya itu banyak yang nggak sabaran, akhirnya mereka menunggu di luar. Padahal kata petugasnya lebih baik menunggu di dalam. Nanti kalau sudah ada waktu keberangkatannya akan dipanggil ya, jadi nggak perlu khawatir. Makanya ini aku menunggu di dalam, tapi akhirnya aku juga bukan nggak sabar sih, pengen tahu aja bus-bus apa saja yang mau berangkat. Jadinya aku kembali lagi ke garasinya. Berangkatan guys. Ketika aku naik, ini ada seorang ibu yang belum dapat tiket, tapi agak sedikit memaksa agar bisa naik. Ada rombongannya itu ya. Tapi ternyata nggak bisa karena udah penuh. Jadi tiketnya itu kebanyakan itu online, karena sekarang Damri itu lebih banyak online ya menjual tiketnya. Kalau kita itu nggak segera membeli, maka akan segera kehabisan. Aku saja itu untung masih dapat tiket. Pas tak lihat, pas beli itu tinggal sisa 2 tiket. Jadi
yang pas aku balik, nanti baliknya tuh jam 4 sore ya, jam 3-an itu sudah dapat kursi yang di belakang sendiri. Sesuai dengan nomor tempat duduk ya. Akhirnya sebelum pukul 7 ini kita dipersilakan naik sesuai nomor duduk. Aku dapat nomor duduk nomor 5. Jadi kita itu akan dapat nomor duduk ya ketika membeli tiket baik online maupun offline. Kalau offline belinya di kantor Damrinya ini. Nanti ini ada colokannya juga ya, jadi lumayan. Nanti kita itu berangkat pukul 7 sampai sana sekitar pukul 10 lebih dan balik lagi sekitar pukul 3 sore ya. Sampai Malang sekitar jam 6 sore. Jadi cukup sebentar ya perjalanannya. Tapi kalau kalian mau bermalam di Balai Kambang, itu kalian bisa berangkat yang sore hari itu ada. Kalau nggak salah dari Malang itu sekitar jam berapa ya? Jam 4 sore juga ya. Maaf, sekitar jam, lupa nanti tak cantumkan deh jam berapa. Pokoknya siang sampai sana sore. Nanti baliknya itu pagi jam 10 ya. Ke Balai Kambang, dari Balai Kambang jam 10. Ke sini ke Malangnya jam 1 siang. Sementara ini adalah tempat duduknya ya, nggak terlalu luas, cukup sempit, tapi lumayan lah dengan harga 13.000. Nah, jadi ada dua opsi, kalian bisa berangkat pagi kemudian pulang sore, ataupun kalian bisa berangkat siang kemudian pulang keesokan harinya nginep di sana kalau mau ngecamp ya. Bedanya ini, kalau kalian berangkat pagi itu pulang sore, nanti lewatnya itu ke arah lewat Sumber Mancing Wetan. Sementara kalau kita berangkatnya itu sore, balik pagi lewatnya Bantur gitu ya. Sebelum kita berangkat ini kita jemput penumpang di SPBU di sekitar mana itu, di sekitar Blimbing ya. Jadi kita jemput dulu penumpang. Dan setelah dari sini nanti ke terminal Hamid Rusdi juga jemput penumpang. Jadi busnya itu juga ke terminal Hamid Rusdi, nggak ke Arjosari ya, mungkin karena ada penolakan dulu kan awal-awal pengoperasiannya ditolak sama sopir angkot ya, sama sopir bis. Jadinya sekarang dialihkan ke Hamid Rusdi yang lebih sepi. Jadi selain kita bisa naik dari Pulnya Damri, kita juga bisa naik dari terminal Hamid Rusdi. Kita lanjutkan nanti ini lewat Turen kemudian ke Sumber Mancing Wetan. Sayangnya kacanya bus itu burem ya, nggak jernih, jadinya nggak bisa ambil gambar dengan bagus. Sayang sekali memang. Nah, bus Damri ini sudah beroperasi beberapa tahun yang lalu, sempat ditolak oleh sopir-sopir angkot dan sopir bus karena dianggap mengambil jalur mereka. Akhirnya vakum sementara, kemudian jalan lagi ya, dan tidak lewat Arjosari, lewatnya Hamid Rusdi. Kembali lagi ke masalah angkutan ini, jadi kita itu bisa naik ya dari Pul Damri ataupun dari Hamid Rusdi.
sekarang kita sampai di sekitar Sumber Banjing Wetan. Nah, ternyata ketika aku naik itu banyak penumpang yang tidak menuju ke pantai, tapi menuju ke arah desa-desa di sekitar Sumber Banjing Wetan seperti Desa Sitiarjo namanya ya. Desa ini itu merupakan satu desa yang terkenal di Sumawe atau Sumber Banjing Wetan karena sering terjadi banjir ya. Jadi sering terjadi banjir di sini. Kemudian banyak warga di Sumawe di Sitiarjo ini menggunakan bus damri ini untuk menuju ke tempat mereka karena tidak ada angkutan lagi yang menuju ke arah Sumawe. Nah, dari sini dapat dilihat ya bahwa angkutan damri ini sebenarnya cukup penting. Ketika aku pulang dari arah Balai Kambang, itu sampai full banyak yang berdiri karena banyak penumpang itu naik dari Sumawe. Jadi ternyata yang dijual tiketnya itu tidak hanya khusus bagi para penumpang yang ke pantai, tetapi masyarakat umum yang dari arah sekitar pantai selatan ya JLS, kemudian Sumawe, itu juga naik ya ke arah Kota Malang. Nah, kalau begitu sebenarnya angkutan ke sini itu sangat diperlukan. Sehingga kalau hanya 2 kali beroperasi ya, yang pagi sama siang, itu rasanya masih kurang ya seperti ibu ini. Silakan didengar dulu ya pembicaraannya. Apa? Ono sampai jam 11 bengi. Jadi ada ibu-ibu yang menghentikan bus di pinggir jalan dan mereka beliau itu mau naik ya, tetapi salah arah. Jadi maunya beliau itu mau ke arah Kota Malang, tapi ini busnya kan ke arah pantai dulu. Nah, dari sini memang butuh sekali transportasi di daerah sini belum tersentuh dengan baik ya. Semoga nanti ada bus damri lagi ya yang ke arah sini dan lebih banyak. Kita ini sudah sampai tasnya videonya ya, karena biar gak terlalu lama, di kawasan Pantai Tamban. Ini ada Pantai Tamban sama Pantai Sendiki, bagus sekali. Di sini tuh aku pernah ke Pantai Sendiki, kalau Tamban belum pernah. Ada pantai yang bagus, bisa ngecamp, juga ada beberapa fasilitas ya seperti ayunan dan sebagainya. Dari Pantai Tamban kita ke Pantai Sendang Biru atau TPI, tempat pelelangan ikan. Kita juga bisa turun di sini. Tapi nanti ketika balik sore hari itu juga ke sini lagi ya, buat beli oleh-oleh ikan. Silahkan pilih kalau kalian misalkan mau ke Sendang Biru ya, mau ke TPI itu juga bisa turun di sini. Ya bilang saja ke sopirnya. Takon Pak Nur sih apa? Yang enak kono paket kan? Enggak. Takon sih dhewe, Pak. Oyong-oyong. Selanjutnya kita sampai di JLS ya, ada banyak sekali pantai. Mulai dari Pantai Goa Cina, Pantai Bajul Mati, ya, Pantai Teluk Asmara, pantai apa banyak pokoknya ya. Kalian bisa pilih. Ternyata kita bisa memilih pantai, tidak harus Balai Kambang. Jadi kita bilang mau turun di pantai mana, tapi nanti ketika yang jamnya habis ya, sekitar jam 3 atau setengah 3, itu kita harus siap di pinggir jalan ya untuk menunggu busnya. Jadi kalau kalian mau ke Pantai Goa Cina,
mau ke pantai Batu Bekung itu bisa ya, bilang saja ke sopirnya. Pokoknya nanti kalian ketika waktunya tiba untuk balik ke Malang itu kalian sudah siap di pinggir jalan biar tidak menunggu ya dan ditinggal seperti itu. Ini beberapa mahasiswa dari Surabaya turun di pantai Batu Bekung ya. Jadi mereka turun di sini, kemudian nanti pas waktunya berangkat kembali ke Malang, mereka harus menunggu di sini seperti itu ya. Jadi kalian silahkan pilih pantai mana yang mau kalian tuju, bilang ke sopirnya, nanti tinggal kalian turun dan menunggu ketika jam pemberangkatannya kembali ke arah Kota Malang. Kita sampai di pintu masuk Balai Kambangnya. Sebelum masuk kondekturnya itu meminta uang 20.000 buat tiketnya. Jadi kita nggak perlu turun untuk beli tiket, sudah dibayarkan oleh kondekturnya 20.000. Siapkan 20.000 ya, karena harga tiket busnya itu di luar dari harga tiket masuknya. Ya lumayan murah, 20.000 tambah 26.000 nggak sampai 50.000, kita sudah sampai di pantai Balai Kambang. Jadi kita masuk pantainya udah dekat sekali, tinggal berjalan sebentar ya ke arah garis pantainya. Oke, sekian dulu video dari aku. Untuk video di jalan-jalan pantainya itu di video selanjutnya. Terima kasih. YouTuber bos. Buat kenang-kenangan Pak. Iya. Nggak telepon orang YouTuber itu nggak tahu siapa. Iya ada tapi jarang. Oh.